Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Farhan dari program studi ilmu politik. Di sini saya akan mereview mengenai tugas bahasa Indonesia yang diinstruksikan oleh Pak Esa. Film ini bergenre dokumenter yang berasal dari Amerika Serikat, menceritakan mengenai perubahan iklim di dunia. Film ini disutradarai oleh Fisher Stevens serta dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Mulai dengan Leonardo DiCaprio mengatakan bahwa kenangan visual pertamanya ialah poster berbingkai di atas tempat tidurnya. Dalam hal ini terdapat 3 fase yang ia simpulkan. Yang pertama, fase di mana keindahan-keindahan sebelum datangnya permasalahan-permasalahan yang ada di dunia seperti perubahan iklim. Fase yang kedua, di mana kita menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut serta mengatasinya. Dan yang terakhir, fase di mana fase tersebut sudah cukup parah. Maksudnya, fase tersebut sudah hancur lebur. Lanjut dengan Leonardo DiCaprio yang menjadi utusan PBB mengenai perubahan iklim. Mengapa demikian? Karena kita terus dibanjiri berita bencana tentang lingkungan setiap harinya. Dan masalahnya semakin buruk. Ia ingat kemarahan yang ia rasakan mengingat semua cerita tentang bagaimana penjelajah dan pemukim hanya akan memusnahkan seluruh spesies serta memusnahkan ekosistem. Jika kita ingin melawan perubahan iklim secara efektif, kita harus mulai dengan mengakui bahwa sebagian besar ekonomi kita didasarkan pada bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil, batu bara, minyak, dan gas alam. Umur ke-20 tahun, ia pertama kali mendengar istilah pemanasan global. Hal terpenting di zaman kita yang harus kita perhatikan ialah mengenai pelepasan karbon dioksida yang mengarah ke iklim es di kutub yang akan mencair, lalu laut akan mulai naik, banjir, kekeringan, kebakaran hutan. Jika kutub utara mencair, maka terjadinya banjir dan kekeringan dahsyat. Tetapi ini adalah transformasi paling dramatis dari lingkungan besar yang pernah dilihat. Selanjutnya, Leonardo DiCaprio mewawancarai Geek Science and Mathematics. Geek Science and Mathematics mengatakan, kami menerbitkan kurva di mana ada tren pendinginan jangka panjang. Namun, terdapat pemanasan yang tidak memiliki preseden. Dalam hal ini, beliau difitnah serta dilabeling sebagai penipu statistik. Dan ada beberapa orang yang tidak peduli mengenai pemanasan global. Di antaranya ada St. James in Home, terus ada FMR St. Mary Laundry, dan lain sebagainya. Setelah Amerika Serikat, Beijing, Cina melampaui Amerika Serikat sebagai pencemar nomor 1 di dunia. Dalam hal ini, pemerintah mengubah rencananya untuk energi terbarukan dengan memprioritaskan angin serta matahari daripada batu bara untuk mengatasi permasalahan yang ia hadapi saat itu. Dilanjut dengan India New Delhi sebagai penghasil emisi terbesar ketiga di dunia. India menerapkan sumber energi memasak seperti kotoran sapi atau tepuk tangan, setelah itu dibakar. Indonesia, hutan dibakar dengan sengaja untuk menciptakan perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan minyak nabati termurah di dunia seperti minyak goreng, makanan olahan, dan lain sebagainya yang membuat keuntungan bagi perusahaan. Setelah semua yang Leonardo lakukan, ia telah melihat sangat jelas bahwa kita tidak lagi hidup dalam penggambaran Eden pertama yang belum terjamah. Kita berada di fase kedua yang disebut sebagai umat manusia before the flood. Dalam perjalanan 2 tahun terakhirnya, ia dapat menyimpulkan bahwa Beijing tersendat oleh polusi industri, hutan boreal purba di Kanada yang telah ditebang habis, hutan hujan tropis Indonesia yang telah dibakar, petani India yang tanamannya telah benar-benar hanyut, dan yang terakhir Amerika, kenaikan permukaan laut membanjiri jalan-jalan Miami. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah tidak lagi mengizinkan perusahaan bahan bakar fosil untuk memanipulasi serta mendikte ilmu pengetahuan dan kebijakan yang mempengaruhi masa depan. Kita adalah harapan terakhir dari kelahiran bumi, dan kita diminta untuk setuju melindunginya. Tentunya harus peka terhadap
sekitar. Saya menemukan beberapa kelebihan serta kekurangan yang dimiliki oleh film Before the Flood. Buat yang kelebihan, Leonardo DiCaprio cukup baik untuk menjadi peran utama dalam film tersebut. Dari mulai berinteraksi hingga menyampaikan aspirasinya di depan banyak orang dalam perjanjian Prancis. Jangan lupa saya juga ingin mengapresiasi bagi dokumentasi karena video tersebut menggambarkan situasi pada saat itu yang mewakilkan penonton sebagai mata. Menurut saya, film 1 jam 35 menit bergenre dokumenter dengan durasi 1 jam 35 menit cukup panjang dan membosankan. Leonardo DiCaprio juga mewawancarai bagi pihak yang kurang peduli akan pemanasan global yang sedang dialami, sehingga tidak adanya kejanggalan bagi penonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.